Kan tidak mungkin ketika teknologinya malah ternyata yang berkembang bukan teknologi yang kita ramalkan seperti itu. Betul. Soal prediksi. Dan itu sudah terjadi. Ya, jadi ada beberapa investasi di telco industri di mana mereka terlalu berani mengambil saya sebutnya terlalu berani karena kebetulan hasilnya salah. Tapi kalau kita bilang bahwa dia berani mengambil itu karena kalau ternyata hasilnya benar itu akan memberikan dampak yang positif untuk dirinya. Ya, jadi di sini ada saya sebutkan ada kuadran. Jadi ada 4 kuadran itu di mana kita bicara mengenai kapan seharusnya kita mulai masuk ke sana. Nah, di situ memerlukan memang pemahaman bahwa kita ada di industri yang mana, atau kita adalah professional service yang mana, contoh tadi radiolog. Ya. Dan kemudian kita pikirkan bahwa untuk persiapan menuju ke sana, itu kira-kira apakah kita harus come early, ya, atau lebih baik build the capability untuk purpose yang lain dulu, seperti yang IBM lakukan. Ya. Begitu akhirnya sadar, oh ya harus pindah, shift langsung masuk ke sana. Ya, jadi poinnya adalah tidak semua industri bisa kita nyatakan bahwa you got to come early and decide early. Ya, nggak semua industri juga harus bisa membaca seperti apa situasi. Betul. Momen yang pas untuk mereka bisa masuk ke sana. Nah, yang menarik di sini ini adalah pada saat mereka memutuskan atau tidak memutuskan untuk mengambil, seringkali contohnya ada yang terjadi di Kodak, itu adalah manajemen yang ragu-ragu. Di IBM juga seperti itu. Fanatisme terhadap dunia lamanya itu terlalu kuat. Nah, seringkali ketika suatu perusahaan itu memang bertahan begitu lama ataupun juga perusahaan yang sudah sangat stabil lah bisa dikatakan seperti itu. Biasanya kan juga itu memang agak cenderung anti ataupun juga agak sedikit resisten terhadap perubahan. Betul. Pernah dengar The Death of Samurai? Ya, jadi artinya itu juga salah satu cerita bagaimana dipertanyakan misalkan Panasonic akan ada di mana, Sony akan ada di mana setelah adanya LG sama Samsung, ya. Dan itu yang dianggap adalah keputusan dari yang para leluhur yang ada di sana itu karena mereka masih terkooptasi dengan ini yang lama, ya. Jadi artinya mungkin romantisme ataupun dengan cara-cara yang lama, ya. Jadi the management decision dan quick decision dan right decision itu menjadi kunci. Nah, kunci untuk mendapatkan right decision, kemudian time decision yang benar, kemudian juga itu apa, Pak? Oke, jadi tadi kita ceritakan bahwa pemahaman bahwa antara karakteristik industri satu dengan industri yang lain berbeda, itu satu. Yang kedua, kita pahami dengan bantuan apapun bahwa teknologi apa yang berpotensi untuk melibas kita dan how fast teknologi itu akan datang mengganggu kita, ya, itu kita pahami. Yang ketiga, apakah kita sudah punya kapabilitas untuk istilahnya kemudian melakukan satu perubahan. Kalau kita belum, kita lakukan investasi dan effort itu sebesar-besar itu untuk membangun itu. Nah, semakin siap kita, jadi kapabilitas itu semakin sudah terbentuk, kita punya pilihan untuk bereaksi lebih cepat. Baik. Ya, dan untuk itu kita malah mungkin bisa mendapatkan competitive advantage karena kita come early to that technology adoption. Baik, terima kasih Pak Halim sudah hadir bersama kami dan tentunya ini perbincangan juga yang sangat menarik dan sangat berguna sekali, terutama bagi para pelaku bisnis ataupun juga industri yang sekarang memang sudah mereka harus memanfaatkan teknologi, termasuk juga informasi teknologi seperti itu. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih, sama-sama. Dan bisa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama Money Report.